Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Yun Rizal MSI selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Iko Mangwinata MSI selaku dosen pembimbing 2. Dan yang saya hormati Bapak Albert Maidiantoro MPD selaku dosen pembahas. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Modal Usaha, Jumlah Tenaga Kerja, dan Luas Lahan terhadap Pendapatan Usaha Petani Jamur Merang di Desa Sendang Agung. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Indriana Kusuma Astuti, NPM 17130311019, mahasiswa Pendidikan Ekonomi 2017, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Adapun pembahasan yang pertama yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah ada pengaruh modal usaha terhadap pendapatan usaha petani jamur merang di Desa Sendang Agung? Yang kedua, apakah ada pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap pendapatan usaha petani jamur merang di Desa Sendang Agung? Yang ketiga, apakah ada pengaruh luas lahan terhadap pendapatan usaha petani jamur di Desa Sendang Agung? Dan yang keempat, apakah ada pengaruh modal usaha, jumlah tenaga kerja, dan luas lahan terhadap pendapatan usaha petani jamur merang di Desa Sendang Agung? Pembahasan yang selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu ada pengaruh modal usaha terhadap pendapatan usaha petani jamur merang di Desa Sendang Agung. Yang kedua, ada pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap pendapatan usaha petani jamur merang di Desa Sendang Agung. Yang ketiga, ada pengaruh luas lahan terhadap pendapatan usaha petani jamur merang di Desa Sendang Agung. Dan yang keempat, ada pengaruh modal usaha, jumlah tenaga kerja, dan luas lahan terhadap pendapatan usaha petani jamur merang di Desa Sendang Agung. Pengujian yang pertama yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama, uji linearitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel dalam penelitian mempunyai hubungan yang linear atau sebaliknya. Di sini menggunakan definition from linearity dari tabel ANOVA. Untuk kriteria pengujiannya yaitu membandingkan nilai sig dari deviation from linearity pada tabel ANOVA dengan toleransi alpha 0,05 dengan kriteria apabila nilai sig dari deviation from linearity lebih besar dari alpha, maka H0 diterima yang berbunyi model regresi berbentuk linear. Di sini dapat dilihat pada tabel deviation from linearity diperoleh modal usaha sebesar 0,743 lebih besar dari 0,05, tenaga kerja sebesar 0,639 lebih besar dari 0,05, dan luas lahan sebesar 0,799 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan masing-masing variabel berbentuk linear. Yang selanjutnya yaitu uji multikolinearitas yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan antar variabel independen. Nah, pengujian ini menggunakan nilai toleransi dan nilai VIF. Apabila nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10,0, maka tidak terjadi multikolinearitas. Pada pengujian SPSS ini dapat kita lihat pada tabel toleransi untuk model usaha sebesar 0,958 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF 1,044 lebih kecil dari 10,0. Yang selanjutnya variabel tenaga kerja nilai toleransinya 0,972 dan lebih besar daripada 0,10 dan nilai VIF-nya sebesar 1,029 lebih kecil dari 10,0. Yang selanjutnya variabel luas lahan nilai toleransinya 0,978 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,023 lebih kecil dari 10,0, sehingga dapat disimpulkan masing-masing variabel tidak terjadi multikolinearitas. Yang selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara data pengamatan atau sebaliknya. Dalam penelitian ini menggunakan pengujian dari Darwin-Watson, yang mana kriteria pengujiannya yaitu apabila nilai statistik yang diperoleh
atau nilai statistik Darwin-Watson berada di angka 2 atau mendekati 2, maka dinyatakan sebagai data pengamatan tersebut tidak terdapat autokorelasi. Bisa dilihat pada tabel, pada tulisan Darwin-Watson diperoleh angka 1,783. Angka tersebut mendekati angka 2 dan berada di angka 2. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini. Pengujian selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas, yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual untuk semua pengamatan. Nah, di sini kriteria pengujiannya yaitu melihat dari nilai Seydt-Toillet. Apabila nilai Seydt-Toillet lebih besar dari alfa 0,05, maka diartikan H0 diterima. Bisa kita lihat perhitungan SPSS-nya pada tabel. Variabel modal usaha mempunyai nilai Seydt-Toillet sebesar 0,917, lebih besar dari 0,05. Variabel tenaga kerja sebesar 0,984, lebih besar dari 0,05, dan variabel luas lahan sebesar 0,348, lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan dan nilai mutlak dari residual. Pengujian selanjutnya yaitu pengujian hipotesis secara parsial atau sendiri-sendiri. Dapat kita lihat pada tabel koefisien hasil dari perhitungan SPSS bahwasanya pada variabel modal usaha pada koefisien betanya diperoleh 0,303, yang dapat diartikan besarnya pengaruh modal usaha terhadap pendapatan petani jamur merang di Desa Sendang Agung sebesar 30,3%. Yang selanjutnya pada variabel tenaga kerja diperoleh hasil 0,285, yang dapat diartikan besarnya pengaruh tenaga kerja terhadap pendapatan usaha petani jamur merang di Desa Sendang Agung sebesar 28,5%. Yang selanjutnya pada variabel luas lahan diperoleh 0,430, yang dapat diartikan besarnya pengaruh luas lahan terhadap pendapatan usaha petani jamur merang di Desa Sendang Agung sebesar 43%. Pengujian yang terakhir yaitu pengujian hipotesis secara simultan atau secara bersama-sama. Dapat kita lihat pada tabel hasil perhitungan SPSS. Pada tabel model summary diperoleh R² sebesar 0,379, sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh variabel modal usaha, jumlah tenaga kerja, dan luas lahan terhadap pendapatan usaha petani jamur merang di Desa Sendang Agung secara bersama-sama berpengaruh sebesar 37,9%. Dapat dilihat juga pada F hitungnya diperoleh pada tabel ANOVA yaitu sebesar 15,648, yang mana lebih besar dari F tabel yaitu 2,72, dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan H0 ditolak dan menerima H1, yang berbunyi ada pengaruh modal usaha, jumlah tenaga kerja, dan luas lahan terhadap pendapatan usaha petani jamur merang di Desa Sendang Agung. Yang selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu yang pertama ada pengaruh modal usaha terhadap pendapatan usaha petani jamur merang di Desa Sendang Agung. Yang kedua, ada pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap pendapatan usaha petani jamur merang di Desa Sendang Agung. Yang ketiga, ada pengaruh luas lahan terhadap pendapatan usaha petani jamur merang di Desa Sendang Agung. Dan yang keempat, ada pengaruh modal usaha, jumlah tenaga kerja, dan luas lahan terhadap pendapatan usaha petani jamur merang di Desa Sendang Agung. Sekian presentasi hasil skripsi saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam perkataan maupun penyebutan angka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.